DPR RI mau jadi pahlawan kesiangan untuk melindungi Menteri Keuangan. Statement tanggal 8, bla 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 bla. Tiba-tiba ada statement lagi, 349. Tiba-tiba Kementerian Keuangan bilang nggak begini, nggak begono, nggak begini. Gimana kita? Lucunya lagi, ini dalam satu komite, yang satu ketuanya, yang satu sekretarisnya, yang satu anggotanya. Itulah yang saya katakan, negara ini negara lelucon. Kita bertiga aja nggak kompak. Udah nggak kompak, keluar duluan ke publik. Itu loh. Ini saya ingin katakan ini Pak PPATK, ya. Ini data ini benar nggak? Respons Kementerian Keuangan yang official. Kalau nggak benar Anda tanggapin sebelum kesini. Sebenarnya ya Pak Ketua ini harusnya koordinasi dulu sebelum mengungkapkan ke publik, Pak. Kalau Bapak mengatakan oke, kami keliru, kita selesai, Pak. Tapi malah mohon maaf, Pak Ketua alergi dikritik, malah nyerang balik personal. Saya kaget, tiba-tiba saya nggak pernah ngomentarin Bapak, saya lagi namanya diserang. Dari ini PPATK ditanya dulu, kamu ngelapornya ke siapa? Ada ke Menkeu, mungkin ada ke Pak Bareskrim, mungkin ada ke KPK. Ini dikonsolidir dulu dong. Konsolidir dulu supaya angkanya cetak. Profilingnya itu supaya cetak. Jangan profiling yang salah. Bes bakun diturunkan, datanya beda, angkanya beda. Kan gitu bos. Menko Polhukam. Pak Menko Polhukam inilah yang mesti lakukan audit, mengkonsolidir. Namanya juga konsolidasi. Jadi Bambang Pacul nggak setuju pansus. Data ini clear valid, tinggal pertemukan saja dengan Bu Sri Mulyani. Nggak ada data yang beda, cuma Bu Sri Mulyani itu menerangkannya begini. Kalau PPATK itu kan rombongan nih, misalnya Rafael, itu kan ada rombongannya. Nah ketika diperiksa oleh Bu Sri Mulyani, satu yang diambil sama dengan ini tadi. Jadi ini rombongan, namanya pencucian uang. Kalau enggak banyak ya bukan pencucian uang namanya. Buka nanti, mau pansus buka, ada nama-nama orang 491 orang, apa kasusnya? Managing Director Political Economy and Policy Studies PEPS Antoni Budiawan menilai sikap anggota Komisi 3 DPR RI seperti sok paling berkuasa. Hal ini terlihat ketika Komisi 3 melakukan rapat kerja bersama dengan PPATK dan juga Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam rapat tersebut, DPR terkesan arogan dengan menyerang Mahfud MD yang tengah berupaya mengungkap transaksi janggal sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan. Menurut Antoni, DPR seperti tak sadar bahwa Mahfud MD dan PPATK adalah sebagai mitra kerja, bukan bawahan. Jadi kalau seandainya ada ini, DPR ini seolah-olah rakyat ini bodoh dan juga seolah-olah sok berkuasa terhadap kepala PPATK padahal itu adalah mitra, bukan bawahan, juga kepada Menko Polhukam, kata Antoni. Perihal data-data yang disampaikan Mahfud MD dan PPATK, semestinya tidak lagi ada kebingungan bagi DPR. Sebab, DPR diduga sudah mengetahui hal itu karena PPATK punya kewajiban untuk melaporkan datanya kepada DPR setiap 6 bulan sekali. Oleh sebab itu, sikap sejumlah anggota DPR yang memanas saat rapat dengan PPATK dan Mahfud MD membuat Antoni menduga bahwa DPR tengah berupaya untuk melindungi instansi Kemenkeu. Nah artinya ingin melindungi siapa kalau dia tahu ini kesalahan yang ada di Kementerian Keuangan ya berarti kan mau melindungi Kementerian Keuangan, dan dia tahu bahwa ini adalah kesalahan beberapa pegawai yang disebut di Kementerian Keuangan, ujarnya. Apalagi sampai ada anggota DPR yang meminta agar tidak saling membuka aib sesama lembaga. Menurut Antoni, ini pembicaraan yang aneh dan sudah di luar konteks. Sebab, apa yang disampaikan Mahfud MD adalah upaya penegakan hukum. Ini kan pembicaraan atau ucapan yang tidak pantas, ini bukan masalah aib, ini masalah penegakan hukum dan masalah masyarakat. Anda tuh wakil rakyat Indonesia, wakil rakyat kan harus mementingkan kepentingan rakyat.